kelas, ya kan? Kita buat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai memberi hormat. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kalau kita menyanyikan lagu nasional dulu, ya. Lagu Banda Pancasila. Pan, bisa? Oke. Kita berdiri dulu. Pancasila
rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Rantai makanan terbagi atas 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Contohnya rumput dan padi. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Tingkatan konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali. Biasanya hewan herbivora atau omnivora. Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1. Biasanya hewan karnivora ataupun omnivora. Konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2, biasanya hewan atau omnivora. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai ataupun dekomposer membantu proses penyuburan tumbuhan, misalnya bakteri dan jamur. Dalam contoh rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, dan ular sebagai konsumen 3. Contoh rantai makanan pada ekosistem. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama, padi dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular, dan ular dimakan bakteri. Yang kedua, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan bakteri. Yang ketiga adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan yang terakhir adalah elang dimakan oleh bakteri. Selanjutnya adalah rantai makanan pada ekosistem ladang. Jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan bakteri. Yang kedua, mangga dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan oleh bakteri. Yang ketiga adalah mangga dimakan kumbang, kumbang dimakan kadal, dan kadal dimakan oleh bakteri. Selanjutnya adalah contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Rumput dimakan kijang, kijang dimakan harimau, harimau dimakan bakteri. Yang kedua, rumput dimakan rusa, rusa dimakan singa, singa dimakan bakteri efek. Yang ketiga adalah rumput dimakan zebra, zebra dimakan singa, dan singa dimakan bakteri. Nah, yang keempat adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama adalah fitoplankton, dimakan zooplankton, dan zooplankton dimakan udang, udang dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, dan ikan besar akhirnya dimakan oleh bakteri. Nah, yang kedua, rumput laut dimakan udang, udang dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, dan ikan besar dimakan bakteri. Selanjutnya adalah contoh rantai makanan pada ekosistem kolam. Yang pertama adalah rumput dimakan ikan kecil dimakan angsa dimakan oleh bakteri. Nah, yang kedua adalah rumput dimakan kecebong dimakan ikan nila, dan ikan nila dimakan oleh bakteri. Nah, selanjutnya contoh rantai makanan pada ekosistem sungai. Nah, yang pertama adalah teratai dimakan oleh ikan dimakan oleh buaya dimakan oleh bakteri. Nah, yang terakhir adalah eceng gondok dimakan oleh belalang dimakan katak dimakan oleh bakteri. Yang selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Di samping merupakan contoh jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Contoh jaring-jaring makanan.
seperti yang tampil pada gambar di samping. Berdasarkan jaring-jaring makanan, pada gambar terdapat beberapa rangkaian makanan. Antara lain, yang pertama, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang, elang dimakan oleh murai ataupun jamur. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan yang terakhir dimakan oleh murai ataupun jamur. Yang ketiga adalah padi dimakan burung, burung dimakan musang, musang dimakan elang, dan yang terakhir dimakan oleh pemurai. Nah, yang keempat, padi dimakan burung, burung dimakan elang, dan terakhir dimakan oleh bakteri ataupun pemurai. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai rantai makanan. Terima kasih. Rantai makanan. Tadi di situ ada rantai makanan apa saja ya? Apa aja? Ada rantai makanan. Ekosistem sawah. Sekarang aku mau tanya dulu. Tadi rantai makanan ada apa ya? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan makan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan, ya, itu ada perannya masing-masing. Ya, ada yang menjadi apa? Produsen, ada yang menjadi konsumen, ada yang menjadi pengumpulan. Produsen, ya, produsen itu siapa yang berperan sebagai produsen? Tumbuhan apa aja? Padi. Contohnya apa tumbuhan? Padi dan tumbuh. Ya, konsumen. Nah, yaitu produsennya. Konsumen itu dalam rantai makanan ada tingkatannya. Ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 itu adalah ya, hewan. Ya, belalang contohnya, terus atap, tikus. Ya, biasanya hewan memakan apa? Tumbuhan. Itu konsumen tingkat 1 atau hewan herbivora. Kemudian pada konsumen tingkat 2 itu ditempati oleh hewan memakan hewan pada tingkat 1. Ya, contohnya kata ular. Ya, terus apa lagi? Jadi hewan memakan konsumen tingkat 1, itu berarti yang disebut adalah konsumen tingkat 2. Ya, kemudian konsumen tingkat 3, ya, yang berperan di konsumen tingkat 3 itu adalah hewan yang memakan hewan di tingkat konsumen tingkat 2. Ya, jadi secara terus-menerus, ya, itu akan berputar. Kemudian nanti di akhir, ya, pada konsumen tingkat akhir, hewan itu dan nanti kalau sudah mati akan menjadi pemurai atau decomposer, ya, atau decomposer. Pemurai atau decomposer, ya. Ini yang nantinya decomposer ini akan menyuburkan tanah kembali, kemudian menyuburkan tanaman, ya. Nah, sebagai contoh, ya, pada ekosistem di sekitar lingkungan kita, ekosistem apa? Kebun. Di ekosistem kebun itu yang menjadi produsennya apa? Bisa jadi rumput tanaman, juga
tiga. Elanya dari berkas berapa? Dan pengurai ini ya bisa berupa jamur, bisa berupa ada ya bakteri ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjumpai ya berbagai macam rantai makanan ya pada ekosistem sawah ya, ekosistem laut juga ada rantai makanan ya. Kemudian di ekosistem apalagi sungai juga ada rantai makanan. Di hutan apakah ada? Ada. Di hutan juga ada rantai makanan ya. Nanti guru akan memberikan kalian membuat kelompok ya, membagi kalian jadi kelompok ya. Nanti dalam satu kelompok diskusi ya, membuat rantai makanan ya. Tadi yang sudah Guru contohkan adalah rantai makanan di ekosistem sawah ya. Ada padi, ada belalang, ada katak ya. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh pengurai. Namun sebelumnya, tadi setelah penayangan video ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Masih mau pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjutkan ya. Nah, ini nanti dibagi. Nanti setiap kelompok ya itu membuat diagram ya, membuat diagram tentang ekosistem, diagram sederhana ya. Dan nantinya yang sudah dibawa oleh kalian, bawa semua, bawa styrofoam, itu nanti setiap kelompok ini bisa berkelompok juga ya. Setiap kelompok itu nanti membuat diagram ya, masing-masing kelompok berbeda ya. Nanti ada yang membuat diagram rantai makanan sawah, ada yang membuat diagram sederhana tentang rantai makanan pada ekosistem laut ya. Ada yang membuat rantai makanan pada ekosistem hutan ya. Nanti diurutkan binatangnya ya, yang mana yang jadi produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 sampai dengan pengurai ya. Urainya mana ya.
ada yang membuang, ada yang melukis, ada yang mengguling,
Udah selesai ini? Yang sudah selesai siapa? Yang bagaimana udah selesai? Ya, tinggal itu. Oke. Saya sebelah sana, ya. Dan ya, tuliskan perannya ya sekalian. Nanti di sini tuliskan perannya. Di sini aja nggak apa-apa. Yang makhluknya apa? Perannya sebagai produsen atau konsumen tingkat 1 atau konsumen tingkat 2. Ya, terus dan seterusnya. Ada yang mau bertanya? Tapi ada yang merasa kesulitan untuk mengurutkannya? Bisa? Pokoknya ingat ya, hewan yang menjadi tingkat konsumen tingkat 1 itu adalah biasanya diduduki oleh hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivora, makan tumbuh-tumbuhan. Nanti konsumen tingkat 2 itu biasanya diduduki oleh hewan karnivora, ya, hewan pemakan hewan lainnya. Ya. Konsumen tingkat 3 diduduki oleh hewan ya, omnivora, misalnya hewan yang makan konsumen tingkat 2, bisa makan tumbuhan dan makan binatang lainnya. Ya. Sudah selesai ini. Ini apa? Mulai. Mati. Jadi itu dulu. Kita makan, ya. Baru pembuatan ini, ya. Itu. Apa bahasa ngomong bisa ini? Nah, cukup. Kamu sih? Sudah selesai. Oke. Makan makanan. Nanti tulis ya ekosistem apa?
misalkan zooplankton, perannya sebagai apa? Gitu ya. Ya, perannya sebagai apa produsen, apa konsumen kelas 1. Gitu ya. Nanti kan itu cuma untuk presentasi. Ya, nanti kamu bisa maju, bisa menjelaskan. Kita sepakatan ya. 15 menit nanti ya kawan untuk membuat diagram tanda makanan sederhana. Ayo mas, kamu berarti isi apa PD-nya? Mana apa PD-nya? Ya, kamu tuliskan ini, kamu juga melihat ini. Tuliskan di sini mas. Ini apa? Rumput. Sebagai apa tadi rumput? Oh, misalnya gitu. Nah, apa kamu yang masak ini? Ini yang mengulang aku putri biasanya. Kamu masakannya gitu aja. Ini mas. Kerjasama. Bisa. Ini bantu di sini aja. Orang kamu cukup. Nah, pelan-pelan. Nah, kedua masakan. Kita di mana? Ayo kerjasama semuanya ya, ikut mengerjakan ya. Bisa ya? Bisa tadi? Jadi kamu lihat videonya buat ya. Kenapa? Pelanganya? Iya. Mungkin nih, saya bisa. Ya, coba aja. Terus berikutnya.
Oke. Ya, kalau sudah nanti kasih ya. Ya. Satu.
baru nampung. Ya udah oke. Sekarang sudah selesai semua. Ya. Oh ya ini maaf. Ada nanti untuk kamu ya. Kalian berbeda ya.